ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama inisial dan sebagainya, hentikan. Masyarakat luas, jangan percaya sama omongan mulut gedabrusnya Roy Suryo ya. Masyarakat luas, jangan percaya sama omongan mulut gedabrusnya Roy Suryo ya. Masyarakat luas, kita adalah meluruskan hoax, meluruskan penyesatan-penyesatan. Ini penyesatan. Ya, sebetulnya memang membutuhkan energi ya, karena harus menjawab kalau ada kebutuhan begini, terutama di media sosial kan. Tapi kami meyakini betul bahwa UGM on right track dan publik juga bisa menilai itu, dan kami yakin ini dinamika seperti ini nanti akan berlangsung, dan perdebatan yang terjadi di publik lama-lama orang akan tahu ya, lama-lama orang akan tahu, dan ini menguji kematangan. Bagaimana Anda melihatnya? Ini kemarin Roy Suryo bilang bahwa lab for Polri mesti terbuka dengan hasilnya. Menurut Anda apakah mungkin hasil lab for bisa diubah atau berbeda dengan hasil lab for dari lab for digital lainnya? Misalkan ada perbedaan ataupun mungkin ada ketidaksamaan, atau bagaimana menurut Anda? Sudah dikatakan bahwa tidak perlu pakai digital ini kan. Karena apa, itu produk manual ya. Kemudian yang dilapor apanya? Dengarkan ya Om Rismon, Om Roy, Dokter Tipa, ini produk manual, jadi nggak usah produk digital. Ya. Kan yang aslinya, yang diakui asli ada sama Pak Jokowi, ya. Tinggal disita sebagai barang bukti atau begitu diserahkan, diterima ya, buat berita acaranya dan sebagainya. Proses pertama adalah tanyakan pada UGM, betul nggak ini, tercatat nggak di buku induknya, dan sebagainya dan sebagainya. Setelah betul, kalau kita mau membandingkan, mau menambah jelas yang sudah terang gitu kan, periksa juga ijazah teman seangkatannya. Ya. Kalau ternyata semuanya sama, berarti tuntas keasliannya. Sekarang prosesnya, apakah proses menerima ijazah itu melalui kuliah atau diberikan begitu saja? Ya caranya dilihat buku induknya, di daftar tahun berapa, ngakunya angkatan berapa dan sebagainya, dilihat hasil kuliahnya, hasil ujiannya dan sebagainya, kemudian dilihat wisudanya, dilihat KKN-nya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu sudah semua ada, yang mau apa lagi? Ya. Jika masih belum puas menurut Anda, apakah memang ini jika misalkan tidak sesuai dengan keinginan dari Roy Suryo dan kawan-kawan, menurut Anda seperti apa? Penyidikan itu bukan untuk memuaskan pelapor ya, bukan juga untuk memuaskan pihak terlapor. Penyidikan itu adalah untuk membuktikan sesuatu berdasarkan alat bukti yang sah. Ya, kalau puas memuas bukan itu urusannya. Oke. Pak, berarti dengan pernyataan seperti ini bahwa Anda bisa meyakini ke publik analog forensik yang dilakukan oleh Polri dijamin dan itu kepastiannya 100% dan bisa diyakinkan bahwa ini benar adanya. Jadi begini, saya tidak memihak pada Pak Jokowi, tidak memihak pada Pak pelapor, karena hasilnya belum tentu ya. Hasilnya bisa palsu, bisa asli, karena belum ada statement resmi dari penyidik. Jadi yang jelas saya sangat percaya dengan hasil penyidikan Polri. Hasil penyidikan itu termasuk juga kalau di laboratorium, termasuk juga pemeriksaan saksi, termasuk juga statement dari UGM. Apakah palsu, apakah asli, saya sangat percaya dengan hasil penyidikan. Jadi saya tidak memihak pelapor ya, tidak memihak Pak Jokowi. Sebabnya ini banyak nanti diperpanjang lagi. Wah, Pak Susno, Pak Heri, ini ternaknya cebong, ternaknya Budiono. Politis ujung-ujung. Maklum Pak, sabar, memang menghadapi pasien Pak Purnomo kayak gitu. Ya Pak. Ya, jadi udah lain gitu. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, bagaimana juga pernyataan dari Roy Suryo mengatakan bahwa ini perlu mengundang ahli forensik ini, bahkan dari luar, bahkan dari Amerika dan juga dari Jepang. Apakah sebenarnya Indonesia tidak punya orang-orang mumpuni sebenarnya, atau bagaimana menurut Anda? Ya, simpel aja sih. Urgensinya apa?
mengundang pihak internasional hal tersebut, di mana kita juga punya yang kelas-kelas internasional di Indonesia sendiri. Ya. Masalah itu keterpihakan para digital forensik analis yang profesional itu sudah sudah dijaga oleh asosiasi mereka, bagaimana mereka harus tunduk, harus sesuai hukum yang ada, lalu mereka bagaimana mereka menjadi saksi ahli dan melakukan proses forensik digital yang sesuai standar internasional, itu sudah sama semua, baik yang profesional murni maupun yang di penegak hukum di Indonesia. Jadi menurut saya sampai saat ini belum ada urgensinya untuk mendatangkan ahli forensik dari luar negeri sekalipun. Oke, kalau misalkan diundang pada akhirnya dan ada apakah mungkin bisa ada perbedaan misalkan dari analis forensik dari Amerika berbeda dengan yang di Indonesia atau bagaimana? Ya, kalau berbeda, kalau kita bicaranya dengan konteks kasus ini murni gitu ya menurut saya nggak ada yang mau datang ahli digital forensik di luar gitu. Karena tadi mau yang di forensik digital apa gitu loh. Karena ini kan produknya bukan produk digital. Nah, jadi Dengarkan Om Prismon, ini bukan produk digital, jadi percuma. Jadi kalau saya tadi membahas hanya cuma urgensinya, tapi kalau balik ke kasus ini, mereka mau melakukan digital forensik, logika saya mereka nggak akan menyanggupi karena nggak masuk akal bagi mereka. Ya. Oke. Dalam skripsi Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu, Anda sempat memegang itu, memfoto dan sebagainya, dan Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Berdasarkan analisa, skripsinya Pak Jokowi palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu. Oke. Ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan. Kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik, ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang Bentar lagi ke akte kelahiran Pak Joko, yakin saya. berwenang menjelaskan itu adalah UGM, Oke. bukan publik. Oke. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Ya. Jika perlu, apabila ada alumni satu perguruan tinggi tapi punya perilaku yang tidak mencerminkan sarjana, cabut aja ijazahnya, batalkan aja gelarnya. Harus ada peraturan itu. Kalau ada orang ngaku alumni UGM kemudian dia malah mengolok-olok kampusnya sendiri, cabut, menginjak-injak kehormatan satu kampus. Padahal kan masa UGM alumni kan banyak sekali. Kenapa kok banyak yang diam gitu loh? Apakah kebenaran itu harus diam gitu loh? Memangnya orang semuanya mau mengutin sampah di jalan? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Itu kenapa hormonal disturbance hormon terjadi? otak disturbance karena stres. Kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang lagi mungkin mencanangkan merazia preman, yang orang yang rusuh-rusuh gitu. Kenapa sih rombongan Rismon dengan si Roy Suryo ini kenapa nggak dikategorikan seperti itu gitu loh? Dirazia di rumahnya ditangkap gitu kan? Disamakan dengan preman-preman itu gitu loh. Karena mengacau. Karena ngacau kan sama. Tujuannya memberantas preman sekarang ini kan karena memang agar investor ini agar nyaman gitu kan. Tapi masuk akal sih kata Om Wibowo. Betul banget. Tetapi kalau provokatornya didiamkan tetap aja akan muncul preman baru. Makanya saya bisa menyematkan mereka ini ya sama dengan preman. Karena kegiatannya itu terus, nanti beda judul. Tokohnya itu terus. Yang lebih bahaya lagi, purnawirawan ini udah bergabung dengan mereka dan menggunakan powernya untuk membackup si responden. Nah, ini bahaya gitu. Kalau ini dibiarkan menjadi bola salju, ini akan menjadi disintegrasi bangsa. Saya dulu orang pembenci Pak Jokowi karena saya pendukung Pak Prabowo.
Waktu 2014. Saya ketua umum 2019. ya. Oh. 2009 saya. Oh, dari 2009. Saya dukung Pak Prabowo dari 2009 sampai sekarang, sampai sekarang saya di Gerindra. Saya paling vokal, lebih vokal dari Rismon. Boleh intelijen buka yang bikin ribut tahun 2019 di depan Bawaslu saya, Bang. Sampai saya jadi TO, Egy Sujana ditangkap. Liu Singko, Sukarisma ditangkap. Semua ditangkap, Bang. Saya kabur, Bang, hampir sebulan. Oh. Handphone saya buang ke kali. Jadi sebenarnya, nah, dalam kacamata hukum, ya, apa yang dipersoalkan oleh gerombolan ini menurut Bung Firdaus, apakah benar ini palsu? Apakah emang ini harus ditelisik dengan pendekatan digital forensik atau kimia forensik? Karena kan ini fisik gitu loh, bukan produk yang sifatnya foto atau produk-produk digital. Jadi mana? Saya tidak mengarah ke situ dulu. Oke. Itu lebih spesifik nanti. Tapi saya lebih kepada pengaruh sosial pergaulan. Dampak sosial dari pergaulan sekelompok ini gitu. Saya masuk di kolam yang sama dengan mereka dulu. Itu berarti temannya Egy Sujana. Iya, CS saya, profesor itu CS saya, teman perjuangan. Jangan kenal juga dengan Rismon. Nggak tahu kalau kalau pemain baru ya. Ya, kalau Roy Suryo apa segala itu udah kita ditembak di patung kuda udah ditembak pakai gas mata, peluru tajam sudah. Jadi itu perjuangan saya dengan Bang Egy Sujana gitu loh. Jadi artinya saya merasa bingung ya, kenapa kalau saya masuk kelompok itu kok saya kayak jadi kesetanan gitu loh. Semuanya saya anggap, udah lo kafir. Lu nggak benar pokoknya. Pokoknya itu mereka tuh nggak mengkaji secara yuridis. Betul, ada semacam virus lah kira-kira. Secara apa sih? Secara pikiran yang normal ya, secara waras. Pokoknya intinya mau benar mau salah, gue tetap benar. Gitu loh. Pokoknya semua orang gue justifikasi. Ada kok video-video saya. Mungkin intelijen masih pegang video-video saya pidato maki-maki Pak Jokowi karena saya bela Pak Prabowo. Ada. Gitu loh. Tapi kok sekarang terkesan bela Pak Jokowi? Setiap hari saya menyesali dosa saya. Karena saya sudah mau maki-maki Pak Jokowi dulu. Apa yang membuat Bung Firdaus berubah setelah setahun itu, kemudian berubah justru menjadi semacam diehard untuk Prabowo Gibran ini, yang di belakangnya ada Pak Jokowi? Saya merasa melihat Jokowi ini ternyata saya salah gitu. Saya pernah meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya pernah bersalah sama Pak Jokowi gitu. Jadi segitu kejamnya saya terhadap beliau, memaki-maki beliau, menjustifikasi lah Pak Jokowi gitu. Ternyata beliau tuh membangun gitu, membangun bangsa ini gitu. Jadi saya merasa berdosa. Jadi benci kepada Pak Jokowi itu benci buta gitu, nggak ada dasarnya. Iya. Sama lah seperti si Rismon CS ini sekarang gitu. Dulu kebenciannya seperti mereka ini. Lebih Bang, saya bilang Rismon itu pemula Bang. Kalau saya udah profesornya. Jadi saya merasa saya pernah meneteskan air mata ketika saya bilang, ya Allah. Ternyata orang yang pernah gue hujat Pak Jokowi yang begitu sabar, gue hujat, gue ini ternyata orangnya membangun. Dan saya lihat kok, aduh, seperti ini gitu kan. Artinya menyesal saya gitu. Begitu kerasnya. Bayangkan dari 2014, 2019 Bang. Gak henti-hentinya. Kita doain ya, semoga yang lain ikut menyusul seperti Om Wibowo. Semoga yang lainnya ikut insaf. Semoga hidayah menyertai mereka. Amin. Kacau Bang. Kacau Bang. Sampai saya jadi, bayangkan ya, anggota saya yang diperiksa di Polda Metro Jaya Bang, ditanya, lu kenal namanya Firdaus nih, rambutnya gondrong? Nggak kenal. Digebukin Bang. Bahkan ada yang pinggangnya patah, dia jadi tapol. Pinggangnya patah, saya bisa munculkan dia. Karena nggak mau mengaku. Nggak mau mengaku saya. Gitu. Karena udah perjanjian kita. Saya bilang, jangan mengaku. Gitu loh. Jangan mencari saya di belakang, kita perjanjian. Tim saya tuh udah terkonsep Bang. Kalau Rismon pemain pemula Bang. Modal bacot doang. Kalau kami tuh udah binteknya Bang. Oh, jadi Rismonnya pemain pemula. Nol kecil. Kalau kata orang tuh nol kecil. Iya. Kalau saya udah wisuda sarjana, dia baru nol kecil Bang. Dia sama si Roy Suryo baru pemain pemula Bang. Saya sembahyang Allah, kalau Allah izinkan saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat teriak-teriakan, saya cuma dalam hati berdoa, semoga saya ketemu sama Pak Jokowi. Saat itu saya dipele, tidak bisa melanggar, tidak bisa apa, saya meruku, saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung bertanya saat itu, Pak Jokowi, saya orang mau baca cerita Pak Jokowi, orang mau baca cerita. Kita mau kasih tahu kita keluhan hati Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong harga saya mau bercerita. Saat itu Bapak Jokowi, mari Bu, sini Ibu mau keluhan apa sini Bu, itu bukan jalan. Dan saat itu Pak Jokowi
menghampiri saya pegang tangan, dan saat itu saya curhatkan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik, minta saya KTP. Ibu ada bawa KTP? Ada Pak Jokowi. Ibu ada bawa, ada ibu kan nomor HP? Ada Pak Jokowi. Saya punya nomor HP ada. Dan saat itu Pak Jokowi berangkat jam 5, jam 7 saya angkat telepon, ibu tolong kasih ini ibu Peno data-data, saya akan mau ini itu ibu yang seorang ibu yang bercerita. Dan situ saya masuk, sementara Bajual saya dulu menangis. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah kabulkan saya baca doa selama ini. Ada orang yang sholatnya bagus, saumnya sepertinya bagus, rajin ke masjid, umroh, tapi ininya nyakitin orang terus. Demi Allah Pak, tidak ada satupun keburukan yang kita lakukan kecuali pasti ada balasannya bagi kita. Kalau di dunia tidak tuntas, di akhirat ketemu itu pas semuanya. Yang kita hina, kita sakitin, kita sikut, kita apa saja, tukang sayur, pembantu, supir, semua nanti antri. Setiap kita nyakitin orang, pahala kita diberikan kepada yang disakitin. Kalau habis pahalanya, dosa orang yang disakiti bakal dipikul oleh kita. Jadi jangan heran di dunia seperti banyak amal, di akhirat celaka. Para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia. Halo guys, jumpa lagi bersama Papi John Kepong. Ada yang lewat di FYP saya guys, jadi Dr. Tifa dan kawan-kawan bersama sebuah para peneliti anggota Dr. Tifa dan kawan-kawan. Intinya mereka mau bekerja sama dengan peneliti-peneliti yang dari luar negeri guys, dan ada yang sudah siap kata mereka. Ini berarti kan mereka itu tidak percaya dengan Polri dan lebih percaya dengan orang-orang dari luar negeri. Itu kan secara nggak langsung mereka tuh membuka suatu gerbang yang semakin mempermalukan dia sendiri sebenarnya sama negara kita. Polri kok nggak dipercaya seperti itu, terus maksudnya itu kan gimana gitu loh. Kalau percaya dengan orang-orang yang dianggap bisa menurut mereka membantu mereka, ya sebaiknya ya mereka pindah aja ke luar negeri, ya nggak guys? Kok aneh, mereka itu hidup di Indonesia loh, di Indonesia seharusnya bikin nyaman, bikin tentram, nggak seperti ini. Wah, kelakuan ini namanya. Tapi ya semoga usaha mereka berhasil, semoga ya. Tapi ya berat. Oke guys, komen guys.